Broiler nggak berani. Saya juga nggak berani. Jumpa lagi di Ibob Sony Sarjana Peternakan, masih bersama dengan Beliwayan. Kalau yang belum tahu siapa Beliwayan, kita udah ngobrol banyak di video sebelumnya. Video sebelumnya kita berbicara mengenai gabungan teknologi yang kita sebut dengan low budget, high impact. Nah, jadi dengan minim budget mendapatkan manfaat yang banyak, Bob. iya, pengembangan teknologi dari open house kepada close house, semi close house. semi close house. Hari ini kita bicara apa ini, Bob? Hari ini kalau itu kan lebih berbicara kepada teknis ya. Iya kan, di kandang ya kan. Nah, sekarang kita berbicara mengenai menggali pengetahuan Beli mengenai makro. Oke. Nah, tapi kita akan melihat kalau adanya peternakan, menurut Beli tadi nih kita ngobrol-ngobrol sebelumnya nih. Kalau adanya peternakan di suatu daerah, itu sangat berpengaruh penting terhadap sekitarnya. Emang begitu, Beli? Sosial lingkungan. Ini sebenarnya kebalikannya, bro. Gimana? Biasanya kalau ada peternakan orang pada demo, bau lah, kan gitu kan umumnya. Ya, banyak kan gitu. Orang Limbahnya, lalat lah. Mm. Nah, sebenarnya saya bilang masalah-masalah sosial itu adalah tantangan di peternakan yang harus diatasi. Sebenarnya ini akan multi efek kalau kita mau berbagi di peternakan. Karena sejatinya peternakan itu kan menghasilkan produk limbah yang namanya pupuk sebenarnya. Pupuk ini adalah kunci gimana pertanian itu di sekitarnya tumbuh dengan adanya pupuk yang kita punya itu loh. Mungkin orang akan lihat kan nggak efektif, Pak, nanti penyakit sakit gimana kan seperti itu. Saya buktikan di sini ya dengan pupuk. Misalnya petani udah tahu lah menggunakan pupuk yang belum jadi, mungkin dia nggak harus ditanam, ditabur di atas tanah dulu. Nanti setelah berapa lama baru ditutup, itu udah punya teknologi. Nah, tapi pun yang saya bilang peternakan itu karena dia high risk atau risiko yang sangat tinggi, efek sosialnya juga sangat tinggi. Maka kita yang melindungi kita itu adalah masyarakat. Maka seperti saya di sini untuk melindungi ini biar tidak terjadi pencurian, jalan panen kita nggak masalah. Ada 3 hal yang kita lakukan. Pertama, satu misalnya kayak saya, kita ada mata air pada saat musim kering, ya seperti yang dilihat di atas, kita berbagi air dengan masyarakat. Walaupun kita hanya bayar listrik, ya udahlah kita istilahnya berbagi kan. Itu satu. Sehingga pada saat musim kemarau, jangan kita yang hidup ayam dikasih air full, masyarakat sekitar nggak ada air kan lucu. Nah, kita sediakan air di sana, tapi nggak boleh di bawah selang ke rumah-rumah, nggak boleh. Cuman hanya diambil, mungkin dia ngambil titik-titik seperlunya. yang kita kasih Ya, gitu. di situ kan ada satu lah. Nanti mereka akan ngambil ke situ, contoh satu. Itu Nah, di gambar tuh. kedua, misalnya kita juga punya efek sosial, misalnya seperti pembangunan jalan kita berkontribusi. Di sini kebetulan banyak orang Chinese, misalnya pada saat Imlek kita ikut bantu kontribusi, misalnya atau ada raya besar yang lainnya ya. Itu kedua. Nah, terakhir sebenarnya yang paling diantara semua itu yang lebih penting itu adalah kita bisa memanfaatkan sumber daya dari masyarakat lokal sendiri kalau memang kita bisa pakai. Misalnya kayak saya di sini teknisinya, kemudian ada orang lokal mampu mengendalikan listrik atau genset, itu kita bisa pakai dia. Misalnya jadi efek sosialnya kan begitu. Ada hal-hal misalnya pengerjaan, misalnya contoh misalnya di bawah kandang ada pengerukan saluran air, kita pakai orang-orang lokal sini. Jadi berdayakan orang lokal itu kalau memang secara teknologi dia nggak mampu, mungkin kerjaan-kerjaan kasar bisa dia lakukan buat mereka. Secara tenaga gitu yang dipakai. Secara fisik gitu. Nah, terakhir sebenarnya yang saya bilang itu sinergi dengan pertanian ini yang perlu dikembangkan. Seperti Nah, contoh misalnya di sini kita punya pupuknya kita kasih masyarakat seperti di atas tadi ada nanam ketela, ada nanam singkong, ya, ada nanam seperti jahe di sini. Jadi kita kasih itu pun artinya mereka hanya tinggal kita anak-anak kandang ngarungin, tinggal memindahkan aja. Cuman memang pasti itu perlu secara higienitas memang susah ngomong secara biosecurity kok. Kandang di sini pupuknya pindah ke sana. Nah, tapi kan ada jeda waktu. Mereka juga sudah paham dengan musim panas kita mungkin semprot pupuknya sebelum kita kasih semprot dulu. Nanti dia langsung nggak tabur tapi nggak langsung ditutup karena kalau langsung ditutup kan panas ada proses amoniaknya. yang dilakukan dia udah paham sehingga itu berguna untuk tanahnya kan dan itu kan organik. Bukan bahan kimia yang bukan. dari Nah, luar, itu kan manfaat gitu. yang sosial yang luar biasa sebenarnya. Jadi sinergi mutualisme antara peternakan dan pertanian ini luar biasa bersinergi bergandengan. Nah, makanya pertanian itu di mana ada peternakan, pertanian ini akan hidup harusnya. Walaupun itu daerah-daerah marginal, saya bilang peternakan umumnya kan daerah marginal. Nah, dengan ada pertanian di situ, dengan ada peternakan, pertanian ini pasti hidup. Misalnya daerah-daerah tangguh itu akan tumbuh itu. Emang ada pertanian yang digalakkan tapi tanpa ada peternakan?
Nah ini yang saya bilang konsepnya yang Di Indonesia. sekarang kita coba, teman-teman kebetulan kita di koperasi, misalnya kita bentuk farm estate dalam satu kawasan yang luas, kita coba peternakan itu hadir di tengah-tengah pertanian itu sendiri. Yang sudah dicoba ini belikan di daerah Bogor ini. Nah kalau ini kita kan Bogor daerah yang satu, ini daerah boleh dibilang Rancabungur, termasuk daerah boleh dibilang dekat dengan Kota Madya. Jadi di saya kebetulan punya lahan sedikit di sini, dalam artian kita bersinergi dengan masyarakat ini juga nggak ada konflik. Nah, itu yang saya bilang, kita berbagi apa yang kita bisa bagikan dengan mereka. Nah, seperti setiap panen kita kasih 60 ekor, setiap 60 sampai 65 ekor RT yang dilaluin. Jadi itu kita efek sosial yang harus kita lakukan. Jadi ada manfaatnya untuk masyarakat lokal juga, kan ada manfaatnya. Mungkin minimal ya kalau memang sejelek-jeleknya ya sebulan lewat sedikit dia makan ayam. Ya paling tidak ya. Luar biasa kan itu ibaratnya. Selain kita ada efek sosial yang tadi saya ceritakan tadi, ngasih air free kalau musim panas, pupuk juga bisa dipakai gitu loh. Dan mungkin kegiatan-kegiatan lain. Nah, ini efek multiplier yang sebenarnya jarang disadarin orang. Jadi mereka bikin kawasan banyak, tapi masyarakat lokal hanya nyium baunya aja. Tidak bermanfaat bagi masyarakat setempat, itu nggak boleh. Itu yang akhirnya menjadi tidak berguna keberadaannya, karena kita bukan cuma cari uang aja harusnya kayak gitu ya, efek tapi sosial itu harus ada. Efek sosial itu harus ada. Diperhatikan ya. Hai Kodesta, jangan lupa subscribe ya dan juga komen di vlogger peternakan. Beli sempat menyinggung mengenai koperasi, gitu. Sebenarnya seberapa besar sih Jadi gini, dampak dari kebersamaan kita harus bersama dengan koperasi gitu? Saya terus terang nyebut koperasi inilah sebenarnya salah satu suku guru kita. Cuman orang hanya retorika kalau ngomong koperasi diketawain. Saya sering presentasi koperasi sering diketawain, tapi nggak apa-apa. Karena kan orang cuma denger waktu SD, koperasi. Kayaknya menurut pemikiran orang itu sudah tidak relevan lagi gitu loh. Mendengar kata koperasi di tahun-tahun sekarang ini gitu. Gimana? Jadi ini, bro. Jadi seperti yang dibilang pendiri bangsa ini, salah satu Muhammad Hatta ini, bahwa koperasi adalah salah satu model yang digunakan untuk membangun ekonomi kerakyatan. Ini sudah dilakukan di Eropa. Ya, kalau negara-negara yang pertaniannya maju, rata-rata memang pertanian itu dipegang oleh badan usaha dan bentuk koperasi. Nah di kita ini kan hanya teori doang, pinter, tapi laksananya nggak ada. Malah banyak koperasi fiktif. Nah di sini kita terus terang saya salah satu pengurus juga ya. Jadi konsep koperasi ini sederhana, gimana mengembangkan ekonomi kerakyatan agar benar-benar pelakunya ini adalah rakyat. Nah dalam koperasi kita harus ada misi. Apa misinya? Kan kita terus terang, satu, kita ini negara ini didirikan kan karena nasib yang sama. Kita dijajah misalnya, ini pun sama, peternakan ini kan udah hampir bertahun-tahun, 2-3 tahun rugi melulu nih. Nasibnya bukan hanya di Bogor aja, di Jawa juga begitu, di luar daerah juga begitu. Ngalami nasib yang sama. Saya ngomong sedikit di Bogor lah ya. Kita bertahun-tahun rugi, 2-3 tahun rugi posisi. Maka ada kesadaran kita untuk bersatu. Dengan bersatu apa manfaatnya? Kita ngitung real, dengan bersatu kita akan dapat sapronan lebih murah. Kayak hari ini DOC susah. Di luaran mungkin DOC bisa 75, 78. Kita di koperasi cuma harga 7.000. Jadi peternak kecil yang bergabung dalam koperasi itu terproteksi, sapronnya dapat lebih murah. Satu ya. Jadi di situ tidak ada perbedaan peternak besar sama peternak kecil karena sama. SOK-nya jelas, maksimal hanya melihara ayam per orang 30.000. Misalkan ya 30.000. Jadi mau yang populasi 3 juta, mau populasi yang 40.000 itu dapat hak yang sama di saprona. Harga DOC lebih murah. Contohnya ya. Kedua pakan. Dengan kita berkelompok dalam koperasi, kuantiti kita kan jadi sama. Jadi yang besar sama yang kecil nggak ada perbedaan. Sehingga misalnya biasanya kalau yang besar dapat CN lebih murah, lebih 1.000, misalnya yang kecil dikasih harga lebih mahal 1.000. Nah begitu kita gabung dalam koperasi sama. Yang besar sama yang kecil harganya sama dalam koperasi. Itu konsep dari tawarnya jadi naik ya. Jadi sisi saprona. Kedua, dengan kita berkumpul, kita sama-sama belajar. Maka di koperasi kita harus transfer teknologi yang saya bilang. Pengalaman si A yang jago pelihara dengan si B, kita dengar loh. Dia berbagi pengalaman di situ. Jadi pengalaman saya ini belum tentu yang terbaik loh. Tapi saya dapat pelajaran dari teman-teman yang sudah lebih ahli di peternakan budidaya. Kita dengar, kita bisa sharing karyawan, berbagi, kita kunjungan lapang. Ini manfaat yang luar biasa, pengetahuan. Apa ini yang kita dapat dari sharing dari pengalaman bersama anggota. Karena di koperasi kan beda-beda. Ada yang sudah high tech, ada yang masih tradisional, ada yang mau mengarah semi gitu kan. Di situ akan dapat pengetahuan dia dari berkoperasi. Nah terakhir yang saya bilang itu apa? Apakah dua ini cukup membuat ekonomi rakyat berkembang? Nggak bisa. Ada satu yang pun apa? Perlindungan.
Apa yang dimaksud perlindungan ini? Ini yang sekarang orang salah mengerti. Perlindungan yang kita maksud adalah perlindungan terhadap penggunaan fasilitas-fasilitas negara. Itu ekonomi kerakyatan itu harus didukung oleh negara. Kadang Misalnya peternak itu tidak tahu bahwa mereka tuh punya hak ini loh. Dalam peraturan itu kan jelas koperasi itu identik dengan ekonomi kerakyatan dan pemerintah harus hadir di situ. Iya. Kalau dia nggak hadir, cuma kadang-kadang hadirnya di mana sih? Hadirnya itu apa? Kita bisa bekerja sama dengan 3 institusi itu. Akademisi yang saya cerita tadi ya, dengan government, dengan businessman. ABG ini harus jalan. Ya saya bilang ABG bukan ABG yang lain loh. Iya. Saya udah jorok nih kuping. Tahu jalan sama ABG gitu, ABG harus jalan bukan gitu. jalan sama Rizky itu. ABG itu. Iya. Istilahnya ABG ini harus kompak untuk di tingkat daerah. Ya, saya bilang akademisi itu misalnya contoh kalau ada di Bogor mungkin IPB contohnya ya. Kalau nanti di Bandung mungkin 4 seperti itu contohnya ya. Nah, bisnismen ini ya pelaku usaha. Government itu pemerintahan tingkat 2. Apa fasilitas yang ada di pemerintahan tingkat 2? Misalkan saya bilang ada rumah sakit daerah bisa mengambil produk-produk dari koperasi ini sehingga harga nggak fluktuatif. Kalau memang nggak bisa keluarkan perda. Perda kan simpel di tingkat daerah kan, keluarkan perda. Jadi untuk menguatkan ekonomi kerakyatan ini, tolonglah ayam peternak yang berkumpul dalam koperasi ini diambil buat rumah sakit, buat nyuplai ke hotel-hotel. Kan itu. Saya potong dulu ya. Mas. Gimana? Tadi mandinya seger nggak? Seger ya. Kita lagi wawancara sih Mas ya. Tolong di blur. Ya. Oke, mantap. Mandi terus. Tuh. Mandinya di situ harusnya, bukan di situ. Di kandang itu kan harus bersih. Ini contoh bahwa anak kandang memang selalu mandi. Orang bilang anak kandang nggak pernah mandi katanya. Itu buktinya anak kandang mandi. Mandi lah, kalau nggak mandi gue nempelengin. Security pertama ya badan dia sendiri. Betul. Bukan ayam. Badan dia dulu, kalau badan dia bersih ya baru bisa masuk kandang. Jangan lupa subscribe, like, share, komen channel vlogger peternakan Indonesia. Nah, kembali lagi tadi koperasi, ya kan? Jadi di daerah-daerah harus diterapkan perda. Iya, nanti kalau sudah berbentuk kelompok dengan melibatkan ABG ini, kita kan bisa melobi pemerintah daerah untuk mengeluarkan perda salah satunya. Sehingga apa? Sehingga produk pertanian ini, saya nggak berbicara ayam ya, kalau perda itu keluar kan semua produk pertanian ini akan bisa dimanfaatkan untuk digunakan oleh institusi pemerintah. Misalnya saya bilang di pasar ada kok namanya asosiasi pasar. Kan tinggal mengeluarkan itu, kita kerjasama, tolong beli ini. Sehingga rantainya itu sebenarnya apa dengan terbuatnya perda, masyarakat dapat lebih murah dan peternak juga dapat tangan pertama pembelinya. Sehingga terjadi efisiensi selama ini terjadi kan ini lewat beberapa rantai. Nah, misalnya menyuplai rumah sakit lewat si A, si B, bukan lewat pelaku usaha yang real itu gitu. Itu dia beli. Ini kita bicara belak-belakan aja. Jujur lah ya. Tidak semua koperasi seideal apa yang beli katakan. Ya. Karena masih banyak juga yang mungkin ada teman-teman yang cari makan di tengah-tengah itu yang seperti beli bilang itu Inilah gitu. Di masing-masing daerah semuanya ada keuntungan pribadi. Gimana caranya beli gitu? Seperti itulah yang brand koperasi yang dulu Kaudi itu kan ketua untung dulu. Iya. Atau pengurus untung dulu. Ini enggak gitu loh. Koperasi seperti yang saya bilang harus legowo. Jadi kita misalnya contoh saya koperasi di Bogor, dia beli DOC dari koperasi, beli pakan dari koperasi. Nanti kita sapronet yang lain seperti OPK juga bisa beli dari koperasi. Koperasi kan diuntungkan oleh anggota. Jadi koperasi ini pasti untung dong. Karena ya kita belanja di sini loh. DOC diuntungin 100 misalnya. Pakan diuntungin 100 misalkan ya. Koperasi pasti untung, pasti untung. Benar. Nah, peternak juga ikut untung juga ya, karena dapat sapronet lebih murah. Nah, pertanyaannya kalau harga peternak ini nanti jatuh bangun, rugi peternak. Jangan sampai koperasi untung, peternak rugi, nggak boleh. Jadi koperasi untung, rohnya adalah peternak juga untung. Bagaimana nih dikemas dalam wadah koperasi agar dia mempunyai bargaining. Maksud saya apa? Dengan koperasi itu real, tidak fiktif dan anggotanya bener, rohnya ada, aturannya standar operasionalnya ada. Dari sini koperasi ini akan dilirik oleh siapa? Oleh yang lain. Karena apa? Karena koperasi ada value benefit di dalamnya. Value-nya apa? Dia kumpulan dari beberapa orang sehingga volume budidayanya bisa lebih banyak. Selama ini satu orang populasi 3 juta dimiliki oleh satu orang misalkan. Tapi dengan koperasi kita populasi 3 juta dimiliki oleh 40 orang. Mana lebih kuat? Secara risiko. Artinya kan akan lebih kuat di koperasi karena risiko ini dipecah.
bedanya koperasi dengan korporasi, satu orang yang punya kapital akhirnya membangun networking seperti yang Beli bilang itu bedanya gimana, Beli? Gini loh, koperasi ini kan kita misalnya harus fokus kita di budidaya. Dengan kita budidaya, kemampuan kita kan di budidaya broiler misalnya, contoh seperti saya ya. Kita fokus di situ. Tapi koperasi berpartnership dengan perusahaan-perusahaan yang lain seperti feed mill, seperti DOC, di mana kita punya bargaining di situ karena jumlah kita itu kita berpartnership jadinya. Dengan berpartnership kita kan punya bargaining. Karena apa? Karena mereka percaya dengan koperasi. Itu contohnya gitu loh. Maksud saya, ke depan itu ini perlu dibangun di setiap daerah sehingga pemerintah itu gampang memberikan perlindungan. Nah, melalui peraturan-peraturan daerah itu apa sih yang diperlukan, termasuk semua produk yang lain, bukan peternakan aja ya. Contohnya begitulah. Nah, saya bilang kenapa dengan berkooperasi bargainingnya menjadi lebih kuat, karena dengan kooperasi kita menjadi mempunyai nilai value dan benefit. Kita berpartnership dengan siapapun akan bisa. Perbankan bisa, dengan BUMN bisa, termasuk dengan breeding bisa, dengan feed mill bisa, karena value dan benefit ada di koperasi. Coba lihat, daripada menyuplai satu orang misalkan dengan plafon 1M misalnya feed, daripada lebih baik menyuplai koperasi yang dimiliki oleh 22 orang dengan plafon 1M, mana lebih ringan? Lebih ringan. Jadi 22 orang kan? Karena risikonya dipecah dan uang koperasi kan cluster. Asal SKO-nya jelas. Di kita berusaha jujur, contoh lah, di kita di Bogor itu kita masuk iuran pokok aja 5 juta. Wajib itu. Uang deposit kita per Rp1.000 per ekor. Jadi kalau kita masuk kayak kandang kita masuk 8.000 ini contohnya, kita deposit 8 juta. Wajib itu ya? Wajib sebelum masuk. Nah, kita ada iuran wajib 200.000 per bulan. Artinya apa? Kita kan sebenarnya ada SOK yang ditaatin. Nah, nanti H+7 harus kembalikan di duit koperasi apa? Duit pakannya doang. Kan kita DOC udah bayar kan? Oh, tapi DOC harus bayar di depan? Ya, DOC kita bayar ya biasa umumnya ya H+5 lah, sampai +7. Oh, gitu ya. Kita bayar kan? Nah, jadi nanti uang PID ini kan harus dibalikin. Benar. Nah, artinya kalau jadi koperasi, duit ini kan cluster, nggak kemana-mana larinya. Begitu H+7, saya panen, saya kembalikin uang PID-nya itu, kan saya utang PID doang di koperasi. Nah, koperasi dapat tempo mungkin 60 hari, sedangkan kita bayar mungkin di 35-40 hari. Ada waktu 20 hari duit buat modal koperasi. Keuntungan dari situ. Untuk muter duit di koperasi. Karena duitnya kan kalau peternak mandiri ada duit belum jatuh tempo, investasi dia. Kalau ini kan cluster, nggak kemana-mana duitnya. Bener-bener ada di koperasi, bukan ada di individu. Nah, risikonya gimana? Misalkan dari 22 orang itu, mungkin ada satu orang telat bayar, yang ini sudah bayar, kan nutup ya? Iya. Itu yang manajemennya luar biasa, cash flow-nya lebih aman, karena di situ benar-benar adalah uang dari partnership, uang dari anggota berkumpul di dalam wadah koperasi itu, sehingga modalnya luar biasa. Seperti koperasi Bogor 3 bulan itu sudah ngambil untung hampir 200 sampai 300 juta itu. Hanya dalam waktu 3 bulan. 3 bulan. Itu profit loh itu. Bukan putaran uang loh. Bisa 200 lebih lah, 210 lah. Itu kembali kepada anggota. Itu kan belum bagi. Arti itu untung dia dari beli produk doang loh. Arti peternak itu beli produk ke koperasi, apa DOC, pakan, sudah ada profit itu. Tapi untung koperasi bukan untung anggota ya. Anggota kan untungnya sejati, nanti untungnya di budidaya. Nah, ini harus cari way out-nya agar berkelompok. Itulah saya bilang, dengan pemerintah harus bersinergi kita. Ayolah, ini koperasi ini jelas, tolong nanti ambil ayamnya di koperasi, nanti ke RPAU. Nggak harus koperasi yang mengadakan RPAU, mungkin pemerintah punya RPAU yang nggak kepake, tolong pakai alatnya di sini, kan bisa begitu. Saya lihat di daerah hampir di tingkat 2 banyak ada RPAU yang nggak kepake. Tapi maksudnya arahan untuk sekarang untuk membangun komunikasi atau kerjasama dengan pemerintah daerah sudah dilakukan atau ini baru wacana aja nih? Ya, ini harus kita laksanakan. Kalau kita di teman-teman di Bogor itu ya sudah mulai mengarah ke sana. Kalau koperasi kita sudah action kan. Kita untuk melangkah ke sana memang harus ada agreement. Sudah kita arahkan ke sana. Ini lagi tahap proses ya. Nah, kita berharap ini akan menjadi role model. Anda bisa bayangkan di setiap kabupaten ada koperasi seperti itu. Pemerintah kan enak ngomongnya. Enak untuk ini kita bantu atau gimana kan begitu. Sehingga kita koperasi rakyat itu head to head dengan perusahaan luar atau PT. Jadi kita tegak berdiri loh. Seperti itu, bukan kita minta-minta koperasi, enggak. Bukan cuma kata-kata koperasi sebagai formalitas aja gitu ya. Jangan begitu juga gitu. Formalitas sudah. Jadi memang harus ada action dan impact-nya gitu. Jadi koperasi juga jangan istilahnya nggak serakah semua dipingin dikuasai, enggak. Jadi sama misalnya sekarang contoh kayak situ pernah bilang ke saya kan, karena ini kok regulasi satu PT semua hulu hilirnya dia pegang. Kenyataan kita memang begitu.
Banyak perusahaan besar kayak gitu. Nah, itu yang saya bilang, karena ada peraturan yang saya bukan menyalahkan pemerintah juga. Entah siapa yang menyusun satu peraturan itu, misalnya untuk mendapatkan GPS, misalkan dia harus punya budidaya PS, harus punya komersil, harus punya RPAU, harus punya processing. Akhirnya kan dia monopoli dari ujung ke ujung. Iya. Itu sulit mengendalikan. Itu loh. Sehingga mau gimana orang semua produk tuh dari hulu hilir dia kerjakan. Sementara posisi peternak hanya di satu titik budidaya. Di mana bergantung pakan kepada pabrikan juga gitu ya. Agak nyambung. Nah, hanya perlindungan itulah yang saya bilang. Negara harus hadir di situ, di mana ya outputnya ini harus diproteksi, dilindungi outputnya dia. Bagaimana ya? Contohnya mengeluarkan perda salah satu contoh simpel. Ayolah beli barangnya petani loh ini. Sekarang siapa yang mau jadi petani kalau merugi melulu, bro? Kita ngomong saat ini pandemi, kita ngomong ayo jadi petani. Ya kalau petani nggak ada untungnya buat apa? Sekarang instansi pemerintah aja banyak yang bisa dikerjasamakan dengan peternak-peternak. Sangat banyak. Gitu. Asal mau legowo dan hilangkanlah, mohon maaf, proses calo ini. Kalau kita suka makan daging ayam, daging sapi, kita harus tahu dari mana itu asalnya. Makanya kamu harus subscribe channel Vlogger Peternakan Indonesia biar nambah ilmu. Ini merupakan best solution ya menurut saya, karena dengan situasi harga ayam yang fluktuatif, keadaan peternak-peternak rakyat yang merasa semakin tertekan dengan kehadiran PT-PT atau perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini koperasi ini menurut saya ya best solution, di mana peternak-peternak kecil ini mempunyai harapan untuk tetap bertahan. Dan mungkin ini saya yakin kalau teman-teman kita yang nonton seluruh Indonesia ini sangat bagus ya, bisa diadopsi konsep seperti ini, sehingga untuk bisa mempunyai bargaining di daerah masing-masing harus membangun koperasi ini. Dan bisa bargainingnya ke bank juga loh. Ular nggak berani. Saya juga nggak berani. Lah itu bawa pisau. Tiba-tiba kita ini interview. Di belakang ikut ngobrol, nggak gitu dia bilang gitu. Lihatin kalau ada ular ya. Kenapa peternak ini harus kreatif dan inovatif? Karena menjadi peternak yang hanya budidaya aja, jujur, untung nggak kalau budidaya aja? Aduh, saya bilang, nah inilah bro, gua sebenarnya bukan membuat pesimis ya. Saya bilang kreatif dan inovatif ini perlu. Maksud saya, kita pun harus mau melakukan diversifikasi. Kalau totality budidaya tanpa diikutin dengan diversifikasi, ya mohon maaf, artinya nendang lah. Ya banyak yang gulung tikar, sedih. Dan kedua kurang nendang. Iya. Kenapa kurang nendang? Ya karena persaingan teknologi dengan kita yang masih boleh dibilang baru mengarah ke arah teknologi modern agak berat. Beli diversifikasinya kemana kalau sekarang? Nah, saya terus terang dari dulu sih kita main di ekspedisi kita sewakan ekspedisi mobil truk DOC, perusahaan-perusahaan atau ke peternak besar yang mau memakai ya. Itu kita lumayan bisa tolong dari situ. Dan kedua kita juga inovasi, misalnya kita motong kalau lagi murah kita potong sedikit dan kita jualan ayam beku seperti yang situ lihat lah di tempat kita. Jadi kita jual ayam beku ini jualannya online. Ya mungkin nggak seberapa ya, kalau sehari misalnya habis 30-40 kilo kan sudah sama seperti di pasar sebenarnya kita jualan. Di pasar satu lapak itu jualannya paling jago juga 50 kilo kok. Tapi dia kerja kan dari jam berapa. Kita santai ya. Kita dengan meninggal pelayan, dengan servis, dengan memang teknologi ya kita pakai. Kita harus habis motong ya kita harus benar-benar bersih. Rumah potongnya ya kita sewa dengan peternak yang pemotong yang udah nggak jalan, yang tutup ya kita bisa pakai. Jadi customer kita yang beli ayam misalnya tutup, misalnya dia punya putang, kita bisa pakai. Nah, nanti kita belas, banyaklah tempat-tempat belas di sini sewakan kan. Kita belas dengan suhu minus 40 derajat baru kita taruh di storage di freezer. Jadi kita bisa bertahan, ya bisa bertahan 4-6 bulan juga bisa bertahan itu produk. Sehingga apa fluktuasi harga yang terjadi kita bisa rem sebenarnya. Cuman masyarakat peternak rakyat kalau untuk motong dan naruh di semua produk yang dalam blast seperti itu berat. Berapa lama diam duduk di sana? Peternak kan harus bayar DOC, harus bayar pakan. Nggak muter jatuhnya. Nggak muter duitnya. Nah, maka diversifikasi ini perlu agar
untuk mengimai ya, kalau ngomong bahasa kasarnya ya biar dapur bisa ngebul lah. Iya. Jangan lupa subscribe Vlogger Peternakan Indonesia karena di sini peternakan jadi bodor. Kalau individu pemerintah sulit lah, tapi dengan berkelompok jadi pemerintah enak. Iya. Yang mau dilihat tuh mana. Jadi kita pun datang panen pertama tuh ada Pak Dirjen datang misalkan ya, nanti kita Pak Dirjen kita datang bendera koperasi. Jadi datanya jelas gitu. Jelas ini, oh ini benderanya koperasi ini ya. datang. Data aktifnya ada di koperasi ada gitu ya. semua datanya. Jadi kalau selama ini kan nggak terdata ini. Nah itulah pentingnya berkelompok. Jadi dengan berkelompok kita insya Allah bisa lebih bertahan lah seperti itu poinnya. Betul. Oke. Terima kasih obrolannya Bli. Video kali ini menambah wawasan bukan hanya penonton, kita juga iya menambah ilmu kita. Memang betul. Nggak percuma kita tapi lu punya narasumber orang tapi pintar. lu berani mau jadi pengusaha peternakan, nggak berani kan lu kan? Kita vlogger aja Pak. tetap concern ya Bob. Tetap concern. Menyuarakan isi hati peternak. Betul. Untuk memajukan peternakan Indonesia ke depannya, kita tetap bermain di media digital. Tetap di media digital dan bisa berkonsultasi lah dengan kita. Ya, iyalah sebagai konsultan lah ya. Iya, sebagai konsultan. Pesan-pesan untuk generasi muda. Ya. Ada, Bri. Saya harapkan teman-teman dimanapun berada, khususnya untuk yang bergerak di bidang peternakan, jangan berkecil hati. Peternakan itu mempunyai multi player yang besar. Jadi kita bermanfaat bukan hanya buat diri sendiri, tapi buat masyarakat sosial dan juga buat alam sendiri ya, tanah ibu pertiwi kita. Jadi ayolah kita bermain di daerah kita masing-masing dan kita kuatkan kelompok-kelompok kita sehingga kita mempunyai bargaining untuk ke pemerintah dan bersinergi dan berpartnership dengan perusahaan-perusahaan swasta. Bukan artinya kita melawan arus, tapi kita bersinergi, berpartnership dengan pemerintah, dengan akademisi, dengan pengusaha sehingga kita sama-sama menikmati kue ini. Kuenya untuk rakyat Indonesia. Tetap bangga menjadi peternak ya. Betul. Ya, bangga menjadi peternak. Daripada kita berkompetisi dengan tetangga kita yang peternak, dia masa lebih daripada iri-iri, lebih baik kita berkolaborasi. Berkolaborasi bersama-sama gitu. Oke, gua tunggu lu melihara ayam ya berarti ya, Boy. Gua Ibab. Gua Sony, sarjana peternakan. Maju terus peternakan Indonesia. Mantap. Sony tuh jadi peternak ntar lagi.